Kalangan akademisi hukum, elemen masyarakat sipil, dan mahasiswa menagih janji reformasi yang telah berjalan nyaris 3 dekade. Rabu 21 Mei 2025, reformasi di Indonesia genap berusia 27 tahun. Amanat reformasi yang meliputi pemerintahan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN dipertanyakan. Sudahkah Indonesia memenuhi amanat reformasi 27 tahun yang lalu? Kesadaran bersama akan situasi reformasi yang belum sepenuhnya diwujudkan itu tertuang dalam diskusi bertajuk 27 tahun reformasi, apakah Orde Baru terlahir kembali? BEM Fakultas Hukum UI menjadi penggerak diskusi yang diadakan pada Senin 19 Mei 2025 di Depok, Jawa Barat. Hadir akademisi, elemen masyarakat sipil, dan mahasiswa pula. Semua pembicara sepakat amanat reformasi di Indonesia yang diperjuangkan pada tahun 1998 dulu masih prematur. Persoalan KKN masih marak mewarnai panggung politik Indonesia. Mulai dari revisi UU TNI yang berpotensi membuat TNI aktif mengisi jabatan sipil, kemudian berbagai kasus pembungkaman terhadap suara-suara kritis, kemudian contoh lain adalah pelemahan lembaga anti rasuah KPK melalui revisi UU KPK pada 2019. Pengajar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti menyebut, dalangnya adalah para elit politik yang tak nyaman dengan berbagai gebrakan KPK. Pasalnya, Bivitri menyebut KPK mulanya memang disambut positif karena bisa menindak berbagai kasus korupsi sebelum lahirnya revisi UU KPK. Kira-kira siapa aktor yang berperan mengkerdilkan upaya pemenuhan amanat reformasi di Indonesia? Menurut Bivitri, aktor pertama adalah para tokoh politik lama yang tidak ikut terbongkar pada reformasi 1998. Bivitri menyebut dalang penghambat penegakan reformasi adalah mereka yang masih bercokol pada kekuasaan sejak 1998. Bivitri menilai para aktor politik lama itu berhasil membajak sejumlah lembaga negara. Ujungnya, reformasi hanya hadir sebagai formalitas, bukan spirit murni. Dalang selanjutnya adalah sejumlah tokoh legislatif di DPR yang gagal memenuhi tugasnya sebagai perwakilan suara rakyat. Alih-alih memperjuangkan kepentingan publik, sejumlah tokoh DPR justru menjadi pengakomodir kebutuhan penguasa dengan cara meloloskan 3 revisi undang-undang yang dianggap kontroversial. Mulai dari revisi UU TNI, revisi UU BUMN, dan revisi UU Minerba. Namun, Bivitri tak mau menyalahkan mekanisme demokrasi yang berjalan hingga bisa mendudukkan para wakil rakyat itu pada kursinya. Menurut Bivitri, terpilihnya para anggota DPR yang kontroversial tak terlepas dari realita persoalan struktural. Bivitri menjelaskan akses pendidikan dibuat mahal dan sulit sehingga tidak tumbuh nalar kritis di masyarakat luas. Akhirnya, mereka yang tak kritis ditambah hanya peduli soal perut dipengaruhi untuk memilih anggota DPR yang kontroversial. Lantas, apa langkah lanjut yang perlu dilakukan? Di satu sisi, Bivitri miris dengan kondisi Indonesia, namun di lain sisi, Bivitri tetap optimis perjuangannya dan rekan-rekannya untuk mencapai pemenuhan amanat reformasi akan terus lestari. Hal pertama yang bisa dilakukan adalah menggiatkan nalar kritis di kalangan akar rumput dengan cara berjejaring untuk semakin memperkuat pergerakan. Amanat reformasi juga harus terjaga dalam memori kolektif masyarakat, tak hanya pada kalangan aktivis namun juga masyarakat luas. Masyarakat juga harus menjaga suara kritis melalui ruang-ruang publik. Para mahasiswa juga bisa ikut membangun ruang-ruang alternatif guna membangun kesadaran publik. Cita-cita memenuhi amanat reformasi belum berakhir. Perlu rasa optimis, solidaritas, dan kritis untuk mewujudkan iklim politik Indonesia yang benar-benar bersih dari KKN. Kira-kira bisakah Indonesia memenuhi amanat reformasi pada 1998 yang lalu? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.